Pernah nggak sih kepikir, kenapa sih orang yang kita ajak ngobrol, lawan bicaranya itu kadang nggak respect gitu? Ada pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ada yang pernah nggak kayak gitu? Atau ada nggak temen lo yang bikin lo nggak respect? Nah, ya seru kita obrolin ini. Ini bisa dibilang sebuah kesalahan dalam apa ya namanya? Ngobrol, berbicara dengan orang lain. Nah, pengen ngobrol kayak gini nih, yang kadang ada orang yang nggak respect karena apa kesalahannya gitu. Yang gue bisa asumsikan adalah, bicara pengalaman ya, itu kadang kita sering ninggiin diri sendiri. Contoh, lo ngobrol sama A, si A misalkan, ngobrol nih, si A nggak respect sama lo, analoginya. Kenapa? Pertama, ada faktornya, lu mungkin ada kesalahan, sering membangga-banggakan diri lo sendiri, kayak nunjukin kekuasaan lo, kehebatan lo, show off gitu. Itu kita jarang banget sadar, itu juga bisa sebuah kesalahan, terkecuali memang lo diuntungkan dalam sebuah cerita kehidupan lo dan untuk lo sharing gitu. Kalau terlalu sering, jangan deh, karena itu bisa orang nggak respect sama lo, lawan bicara lo tuh nggak respect sama lo. Jangan terlalu nunjukin kalau lo itu hebat, lo tuh mampu, show off, apalagi dengan nada-nada lo cukup tinggi. Bukan nada-nada tinggi ya, kayak lebih tepatnya pamer. Terus ada hal lainnya adalah, kita kan tujuannya buat ngobrol ya, sharing, mencari relasi, mencari ide kadang. Terus dari tempat cerita, kadang kita juga tanpa sadar juga nganggap cerita orang lain ini, lawan kita nih, yang dibahas tuh nggak penting. Padahal tujuan ngobrol sendiri adalah tujuan lain sih. Orang ngobrol sama kita adalah bisa jadi pertama kita jadi wadah curhat, yang dimana dia mungkin banyak masalah, ada kesedihan, yang dimana kita ditampung aja dulu gitu kan, tampung, jangan dipotong setiap obrolan dia. Menurut gue nih kayak gini loh, kayaknya lo harus kayak gini deh, ih jahat ya dia gitu. Jangan menjudge juga sih, kok gitu sih gitu, jangan. Karena jadi nanti lawan bicara lo nggak menjadi apa ya, lo bukan menjadi orang yang tempat solusi, tempat bercerita yang baik gitu. Terus dengan menjudge, mencela, menjudge sama mencela sama ya, menjudge, memotong pembicaraan itu kayak dia tuh nggak dihargain sama lu gitu. Jangan seperti itu, karena udah coba tampung dulu. Balik lagi tadi obrolan gue adalah tampung dulu. Menurut gue segini ya, kalau lu misalkan putus sama cowok lu, ya cobalah lo healing dulu lah. Kemana lo kan lagi punya uang nih, cobalah ke bioskop, ke Bali, atau ya cari tempat rekreasi yang lainnya gitu. Lo juga jangan menjadi toxic positivity ya, kayak toxic yang positif untuk lawan bicara lo. Ya udahlah, lo baik ini kok orangnya, sabarin aja, mungkin itu hukuman terbaiknya nanti buat dia yang bisa lo tonton atau saksikan atau lo dengar dari orang lain, atau bisa dilihat secara langsung. Itu bisa aja, tapi ada waktunya juga. Tapi solusi itu juga jangan menjadi kan diri lo dia tukang ngatur, tuh. Jadi cenderungnya jatuhnya arogan. Waduh, otomatis tuh fix banget lo bakal dijauhin sama temen lo, siapapun itu. Karena lo tau sendiri, mulut atau lidah kan tidak bertulang. Lidah itu tidak bertulang ya, karena nanti lo akan menjadi image buruk, subjektivitas bagi teman-teman sekeliling lo atau yang circle lo ya. Ih, gue males, gak nyaman ngobrol sama dia. Dia tuh lebih kayak, ih ngatur, sok-sok ngecomblangin. Padahal kan gue masih belum bisa move on. Ya toxic positivity itulah yang bisa dibilang menurut gue adalah ngatur. Ya ngatur dianggap jalan terbaik gitu. Sisi lain, jangan menjadikan diri lo kayak tahu banyak hal gitu. Sotoy, tuh nggak? Kayak lebih ke sotoy. Padahal fakta atau buktinya tidak seperti itu juga sih gitu.
Misalkan sotoy itu menjudge orang lain aja deh yang simpel. Apa ya, kayak misalkan temen lo putus cinta ya, putus salah dari cowoknya atau ceweknya gitu. Tuh kan, apa gue bilang, dia tuh gini tahu. Jadi ya lu tuh baru kencur gitu loh. Apa sih? Bukan kencur, janganlah lu menghakimi orang yang dimana jadi lu ketemu baru kenal sebulan kayak tahu dari orok gitu. Kita dari orok gitu. Jangan. Nah, ada yang harus lu perhatiin gimana orang itu nyaman ngobrol sama lu. Satu, itu lo harus belajar banyak hal dari segi apapun, karena orang lain itu tipenya berbeda-beda ya. Temen lo mungkin berbeda-beda, sukanya apa, interestnya apa. Lo pelajarin sedikit aja, nggak banyak-banyak, dari misalkan politik, hiburan K-pop, wibu, terus kuliner, tempat-tempat hits, artis-artis yang viral. Itu bisa lo cari lah sekarang, banyak sumbernya. Banyak trending topik yang bisa lo simak dari sosmed, dari TV, atau dari website, situs. Lo bisa pelajari dikit-dikit aja, yang penting lo tahu. Dan lo juga harus bisa menerima masukan dari orang lain, sharing dari orang lain, debat-debat ringan dari orang lain. Itu sih menurut gue itu nyaman, orang nyaman ngobrol sama lo. Selanjutnya adalah sharing dari gua adalah di pengalaman pribadi ya, itu lo bisa berintermezzo sedikit-sedikit, lucu lah gitu, sedikit-sedikit untuk mencairkan suasana, mendinginkan suasana dengan candaan, tawaan gitu kan, kejahilan lu, karena orang yang bercerita juga nggak selalu sedih, dia pengen jadi tempat hiburan, tenang, sama butuh sedikit tawa, canda. Itu sih, itu yang bisa lo harus perhatikan untuk biar temen lo yang gak respect itu bisa jadi respect lagi, teman lo bisa nyaman, menjadi circle terbaik lo, teman terbaik lo, bestie terbaik lo. Karena mencari teman, tempat ngobrol itu nggak gampang. Gitu sih. Itu sih pengen ngobrol dari gue sama lo soal hal-hal yang buat gue nggak penting atau tidak disadari, tapi itu penting banget sih kalau ngobrol ya, kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nanti kita ngobrol lagi dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen juga kalau lo ada tambahan-tambahan yang harus bisa masukan buat gue, boleh, karena gue juga butuh masukan dari lo. Siapa tahu nanti kita ada obrolan lanjutan lainnya soal hal-hal yang seperti ini juga. Ya, oke? Nah, kayaknya kan ini lo lagi sibuk juga. Ya, kita lanjutin aktivitas masing-masing ya. Nanti lanjut ngobrol lagi. Dadah, ya.